saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur dan kembali lagi kita bersuka cita karena hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk menghadap Tuhan, untuk bersekutu, memuji Tuhan meskipun masih dalam keadaan yang terbatas. Tapi kita percaya bahwa rahmat Tuhan tidak pernah terbatas oleh keadaan apapun dan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu serta saudara sekalian dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus melingkupi kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menggumuli bersama-sama sabda Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita menyerahkan setiap hati, telinga, dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Allah yang Maha Pengasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan setiap hati, pikiran, dan telinga kami untuk menerima sabda-Mu, untuk mengumulinya dalam kehidupan kami sehari-hari, serta melakukannya dalam tindakan kami. Bapa, mampukan kami untuk bisa fokus, mampukan kami untuk bisa mendengarkan dengan kerendahan hati, sehingga kami mendengar sapaan-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ke 11. Saya ulangi. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki-kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata,
Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan-perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau membaca, serta yang mau melakukan firman itu siang dan malam dalam tindakan, perkataan, dan perbuatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya memberi judul Menjadi Baik yang Benar-benar Baik. Menjadi baik yang benar-benar baik. Kenapa judulnya seperti ini? Ya karena memang untuk menjadi yang benar-benar baik itu butuh usaha yang kuat, butuh tenaga yang besar, dan bukanlah hal yang mudah. Di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang bermuka dua, bahkan tidak menutup kemungkinan kita sendiri pun melakukannya secara sadar maupun secara tidak sadar. Biasanya bisa jadi kita ketika bermuka dua itu karena tuntutan, karena lingkungan, karena profesi, karena demi kebaikan orang lain, atau banyak hal yang membuat kita harus memasang dua muka. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika kita melihat kembali muka dua ini justru bertentangan dengan upaya untuk menjadi baik yang benar-benar baik. Istilahnya nggak asli lah begitu. Hal ini juga dirasakan dan dilalui oleh Ananias dan Safira yang menjadi pembahasan dalam teks kita pada hari ini. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri yang tinggal di Yerusalem sekaligus menjadi bagian dari jemaat mula-mula di Yerusalem. Ananias dan Safira itu bertekad untuk menjual harta miliknya dan memberikannya sebagai persembahan. Mulia sekali bukan Bapak Ibu? Nah, sebelum lebih jauh, nama Ananias itu berarti Allah telah memberikan atau Allah Rahmani. Dan nama Safira berarti yang jelita atau yang cantik. Keduanya pasangan suami istri ini memiliki nama yang indah dan bermakna loh Bapak Ibu. Tapi ternyata kehidupan sehari-hari mereka itu justru berlawanan dari makna nama mereka. Jemaat-jemaat mula-mula mencap mereka sebagai jemaat yang tidak taat. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Padahal tadi mereka berdua memiliki motif yang baik dalam berpelayanan, dalam bergereja. Sebelum ke sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul, teks yang kita baca ini, itu di dalamnya memiliki 30 kali lebih kata saksi.
Sehingga ketika kita membaca teks ini, sebetulnya kita sedang dipanggil untuk menjadi gereja yang sejati, gereja yang benar-benar murni, gereja yang sejati. Gereja yang sejati itu yang seperti apa? Gereja yang sejati adalah gereja yang bersaksi tentang kebenaran, gereja yang hidup secara baik melalui tindakan dan perbuatan. Gereja bukan dilihat sebagai gedungnya, tapi gereja adalah kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah gereja. Maka kita dipanggil untuk menjadi seseorang yang murni, seseorang yang benar-benar baik, seseorang yang bisa bersaksi tentang kebaikan melalui tindakan dan perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula yang dikisahkan dalam teks kita itu hidup dengan penuh dinamis. Mereka bertumbuh dalam karya Roh Kudus. Namun, dalam pertumbuhan mereka, usut boleh usut, pertumbuhan itu digoyahkan, pertumbuhan itu dinodai oleh perbuatan Ananias dan Safira. Mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji, Bapak Ibu. Di awal tadi kita tahu bahwa Ananias dan Safira memiliki keinginan untuk menjual, bahkan mempersembahkan harta miliknya. Namun ternyata ketika mereka melihat perbuatan Barnabas di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36-37, mereka jadi ingin melakukan apa yang dilakukan Barnabas. Mereka memang awalnya berkeinginan untuk menjual dan mempersembahkan harta miliknya, tapi ternyata motivasi dibalik keinginan mereka itu justru bukan benar-benar ingin mempersembahkan, tapi ingin mendapatkan pujian, mendapatkan perhatian, mendapatkan pokoknya pujian dari rekan-rekannya, pujian dari teman-teman pelayanannya, bahkan juga dari jemaat. Ketika mereka dilihat mempersembahkan sesuatu, bahkan harta miliknya, itu pasti mengundang perhatian yang sangat luar biasa, bukan? Nah, itulah yang mereka cari. Pujian dari banyak orang, pujian dari orang lain. Niatnya baik, tapi motivasinya salah. Karena motivasi yang salah, mereka jadi semakin jatuh dalam hawa nafsu mereka. Mereka jatuh dalam jeratan iblis karena mereka ternyata berhasil menahan sebagian janji iman yang dikumpulkan jemaat untuk digunakan sebagai penjualan tanahnya. Jadi, singkatnya, Ananias dan Safira ini semacam korupsi gitu Bapak Ibu. Korupsi. Mereka mengambil bagian yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Korupsi persembahan begitu. Nah, ini membuat Petrus marah. Sehingga Ananias dan Safira pun meninggal dalam keadaan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di depan banyak orang, Ananias dan Safira ini mempunyai motif yang baik, memiliki niat yang baik. Bahkan semua orang tahu kalau Ananias dan Safira ingin mempersembahkan harta miliknya. Namun ternyata keinginan itu menutupi keburukan dalam hatinya, menutupi hawa nafsu dalam dirinya. Sebetulnya yang diinginkan bukan untuk mempersembahkan, tapi ingin mendapat pujian. Kita di sini melihat bahwa Ananias dan Safira tidak melakukan kebaikan yang benar-benar baik. Menjadi refleksi buat kita semua Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, baik di gereja maupun di pekerjaan kita sehari-hari, seharusnya kita bisa melihat apakah segala tindakan yang kita pilih, segala tindakan yang kita lakukan, apakah dengan motivasi yang benar? Atau hanya untuk memuaskan nafsu kita belaka?
Motifnya sama seperti Ananias dan Safira. Niatnya baik, motivasinya salah, makin jatuh pula. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, meninggal pula dalam keadaan dihukum oleh Allah. Kita bisa bersama-sama mewaspadai dan kembali melihat, mengoreksi diri, apakah selama ini hal-hal yang kita lakukan sudah dengan motivasi yang benar. Tindakan-tindakan baik, apakah sudah dengan motivasi yang benar-benar baik. Tuhan memang tidak bisa dipermainkan, Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah itu tahu seluk-beluk kedalaman hati kita. Tahu apa yang kita mau, tahu hawa nafsu kita itu seperti apa. Meskipun Dia Maha Pengampun, tapi pengampunannya itu nggak main-main. Allah bukan Allah yang bisa dipermainkan. Bila kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bila kita telah memberikan diri untuk melayani Tuhan, mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, maka marilah Bapak Ibu kita melakukan setiap hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Tapi baik yang benar-benar baik. Bukan baik yang pura-pura, bukan baik yang hanya di depannya saja, tapi baik sampai ke dalam-dalam batin, baik sampai ke dalam-dalam hati kita. Agar ketika Tuhan meresponi kebaikan kita, Tuhan meresponi dengan cara yang tepat. Tuhan meresponi dengan apa yang kita inginkan. Bayangkan saja, bila kita melakukan tindakan yang hanya baik di depan, tapi di dalam busuk. Kita pasti akan terkejut dengan hukuman yang Tuhan berikan. Mari bersama-sama kita berlatih untuk terus melihat motivasi kita di balik setiap tindakan yang kita pilih. Mari Bapak Ibu, kita berupaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini untuk terus hidup dengan baik dan benar-benar baik. Terpujilah Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa hidup dengan benar-benar baik, tidak hanya sekedar baik di depan, tapi sampai kedalaman batin dan hati kita boleh terus menjadi baik. Sehingga ketika Engkau meresponi, kami boleh menerima berkat-Mu dan kami boleh memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kisah Ananias dan Safira. Kami mau mempercayai bahwa Tuhan selalu menginginkan hidup kita berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya dalam Tuhan kasih-Mu. Amin. Kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua hal, suka, duka, susah, senang. Terima kasih kami boleh belajar banyak hal
melalui setiap problematika yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengaturkan doa syafaat kami, khususnya bagi bangsa ini, bangsa Indonesia yang saat ini juga sedang melawan, sedang berjuang keras untuk hidup di tengah-tengah sulitnya masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu apakah pandemi ini akan berakhir atau tidak, kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami mau bersandar terus kepadamu Tuhan, baik kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus ini, baik kami yang sedang melakukan isolasi mandiri, ataupun kami yang sedang berusaha untuk menjaga diri kami dan sesama kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang terus beriman, sekaligus pribadi yang taat sebagai bukti tanggung jawab kami kepadamu, bukti respon keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, berkati untuk keluarga Bapak Swastanu, Bapak Uut, Mas Aan, dan juga Ibu Sasa yang saat ini juga sedang bergumul dengan virus ini, sedang berjuang untuk melawan setiap sakit penyakit dalam tubuh. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang memberikan penghiburan, Engkau sendiri yang memberikan pemulihan, kesehatan, dan juga kesetiaan untuk terus berpegang dan mengharapkan kepadamu. Beri mereka kesembuhan melalui obat-obatan yang diminum dan juga melalui tenaga medis yang boleh merawat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap para perawat yang berjuang, dokter, rumah sakit. Tuhan berkati Bapa mereka, Kau beri kekuatan dan juga Engkau beri mereka Tuhan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap sistem demi kebaikan bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Biarlah Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang sudah bertemu dengan keluarga mereka maupun yang belum, meskipun dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, kiranya Tuhan Kau memberikan kelegaan, Kau memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah Tuhan kerugian yang boleh diterima oleh maskapai penerbangan juga boleh diterima dengan kerendahan hati, diterima dengan lapang dada, dan biarlah Tuhan setiap hal yang boleh terjadi boleh menjadi pelajaran yang baik untuk maskapai tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sulawesi, khususnya Kota Mamuju yang dilanda gempa berkali-kali Tuhan. Bapa, banyak sekali bangunan yang roboh, rumah yang hancur, keluarga yang tidak tahu harus tinggal di mana, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang sakit. Tuhan, tolong berikan mereka kesembuhan, berikan mereka pemulihan. Ampunilah jika ada perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan Kau sendiri yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi saudara-saudara kami di Kota Mamuju. Tuhan, kami juga berdoa untuk banjir yang terjadi di Kalimantan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memulihkan keadaan daerah tersebut. Engkau sendiri yang menyurutkan air, Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan tanah, Engkau kembalikan kesuburan tanah-tanah di sana, sehingga orang-orang di sana juga boleh kembali hidup dengan baik. Tuhan, berkatilah setiap tempat yang digunakan untuk mengungsi, makanan yang harus dikumpulkan, donasi-donasi yang sampai di sana. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberikan kebijaksanaan untuk mereka yang mengelola dan juga mereka yang menerima. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gunung Semeru yang juga status siaga. Kami yang ada di dekatnya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melindungi kami, Engkau sendiri yang menyertai kami. Semoga kami juga boleh dijauhkan dari segala malapetaka dan bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami dalam setiap pelayanan, perencanaan pembangunan, setiap hal yang sedang digumuli oleh gereja ini. Biarlah Tuhan gereja kami boleh terus menjadi berkat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu dalam lingkungan sekitar, dimanapun dan dengan siapapun gereja kami berjumpa. Kiranya Tuhan, semua orang boleh merasakan kasih yang luar biasa ketika berjumpa dengan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan, berkati juga untuk Pak Pendeta dan juga
setiap majelis jemaat yang melayani, mampukan mereka untuk bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dan melakukan setiap hal hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak sekali permohonan doa yang ingin kami panjatkan, tapi kami percaya Engkau sudah lebih tahu, Engkau tahu setiap kebutuhan kami, dan Engkau sendiri yang pasti akan mencukupi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru atau NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.